Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 21 Januari 2025 merupakan peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kosumo, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi untuk istirahat kami tadi malam, serta untuk pemeliharaanmu di hari kemarin. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami ingin memahami firman-Mu sebagai pelita hidup kami. Jika kami mengalami kebingungan dan keraguan-raguan dalam memilih keputusan, biarlah Roh Kudus senantiasa menerangi akal budi kami. Kami tahu ya Bapa, masih banyak orang-orang yang belum percaya akan firman-Mu. Biarlah mereka juga senantiasa Kau bimbing, sehingga mereka menemukan kebenaran. Demikian doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Ibrani bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil. Maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya, lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari, sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu, Ia berjanji, "Sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah, dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi, maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir
di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat, besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa diberinya rezeki. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah nama-Nya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus.
Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih mengalahkan segalanya. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Renungan hari ini saya teringat akan kisah nyata ketika waktu itu saya bekerja merangkap memegang uang operasional perusahaan. Prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, uang operasional tidak boleh dikeluarkan sebelum mendapat izin dari atasan, yang kebetulan saat itu atasan saya adalah orang asing. Suatu hari kejadian kecelakaan terjadi di pabrik saya. Karyawan harus segera dibawa ke rumah sakit. Pada masa itu belum ada layanan BPJS Kesehatan, sehingga kita harus membawa uang tunai ke rumah sakit untuk pembayaran. Saat kejadian itu, atasan saya sedang berada di luar negeri dan tidak dapat dihubungi. Saya mengambil keputusan memberikan uang tunai dari uang operasional tanpa izin atasan saya, agar supaya karyawan yang mengalami pendarahan tersebut cepat tertangani karena ini menyangkut nyawa. Secara prosedur saya melanggar ketentuan yang ada. Injil hari ini mengingatkan saya seperti yang dikatakan dalam Matius bab 2 ayat 25 sampai dengan 26, di mana dikatakan oleh Yesus, "Belumkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah Daud masuk ke dalam rumah Allah waktu itu Abiatar menjabat sebagai imam agung. Lalu mereka makan roti sajian yang mana tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan Daud memberikan izin untuk makan kepada pengikut-pengikutnya." Demikian orang-orang Yahudi ingin menjatuhkan Yesus karena melanggar hukum Taurat. Karena mereka lupa bahwa Raja Daud juga melakukan hal yang sama, yaitu melanggar ketentuan dalam rumah ibadat
karena Raja Daud membiarkan pengikutnya yang lapar makan roti yang seharusnya hanya buat para imam. Banyak hal kemanusiaan yang sering terjadi di depan kita. Kita lebih mengutamakan peraturan atau larangan, boleh atau tidak boleh, dibandingkan perbuatan kasih yang tanpa batas. Marilah berdoa. Ya Bapa Surgawi, hari ini kami diingatkan untuk terus melakukan perbuatan kasih terhadap sesama kami. Walaupun kami berbeda suku, golongan, dan agama. Karena kasih-Mu yang tanpa batas, seperti matahari menerangi dan memberikan panas untuk semua orang, termasuk orang-orang yang belum percaya kepadamu. Kiranya hidup kami juga belajar seperti apa yang Engkau perbuat kepada kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.